Oke, halo teman-teman semua. Jadi sebelumnya teman-teman pernah gak sih kayak mesen GoRide tapi driver lama banget sampainya? Terus pernah juga komplain ke Gojek tapi responnya tuh terasa lama banget, terasa lambat gitu. Nah, hal seperti ini tuh menunjukin ke kita bagaimana tantangan nyata dalam pelayanan konsumen. Dan di video kali ini saya Ezra Yeremia Kurniawan dengan NIM 2023-021001 dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya akan membahas hal ini dengan memakai studi kasus pada Gojek. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum masuk ke materi, ada alur pembahasan yang bisa teman-teman lihat yang dimana ada 6 pokok bahasan yang kita akan bahas sama-sama di video kali ini. Yang pertama dimulai dengan profile Gojek, lalu yang kedua ada definisi pelayanan konsumen, dilanjut dengan peran Gojek, dan kemudian ada sistem mitra versus karyawan, dilanjut dengan kendala dan tantangan, dan yang terakhir itu ada solusi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Jadi pertama-tama itu kita perlu berkenalan dulu nih dengan Gojek. Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah perusahaan teknologi yang didirikan dan berkembang di Indonesia, dan Gojek ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Jadi awalnya ini cuma layanan ojek via telepon, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi super app yang dimana eh, sudah memiliki banyak layanan di dalamnya, seperti GoRide untuk pemesanan ojek online, lalu ada GoCar untuk pemesanan taksi online, lalu ada GoFood untuk layanan pengantaran atau pembelian makanan secara online, lalu ada GoSend untuk layanan pengiriman barang, dilanjut dengan GoPay untuk melakukan pembayaran atau transaksi digital, dan juga GoMart untuk membeli keperluan sehari-hari melalui online. Dan Gojek ini juga sudah memiliki 190 juta pengguna aktif dan didukung oleh kurang lebih 3 juta driver. Dan ada poin penting teman-teman yang perlu kita garis bawahi, Gojek ini, mohon maaf, driver Gojek ini bukanlah karyawan Gojek, melainkan mereka ini adalah mitra. Dan di mana poin ini akan menjadi pembahasan atau poin yang penting yang akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya itu ada definisi pelayanan konsumen. Kita mulai masuk ke pembahasan dasar-dasarnya dulu nih teman-teman. Jadi kita perlu memahami apa itu pelayanan konsumen. Jadi pelayanan konsumen itu adalah semua aktivitas perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, mulai dari sebelum, saat, sampai setelah transaksi dilakukan. Jadi kalau dalam konteks Gojek, berarti hal ini tuh bisa dimulai dari pada saat pemesanan di aplikasi, pengalaman saat perjalanan atau pengiriman, dan penanganan kalau semisal terjadi masalah setelah order. Nah, ada 4 aspek penting juga teman-teman yang kita perlu ketahui bersama. Yang pertama itu ada kepercayaan. Jadi konsumen harus yakin layanan sesuai janji. Lalu ada kecepatan. Jadi respon dan solusi harus diberikan dengan cepat. Lalu ada solusi yang ketiga, yaitu masalah harus benar-benar diselesaikan dan bukan hanya dijawab sebagai bentuk formalitas saja. Dan yang keempat ada empati. Jadi perusahaan harus bisa memahami kondisi dan perasaan konsumen. Oke, kita langsung masuk ke peran Gojek. Jadi sekarang kita lihat peran Gojek dalam pelayanan konsumen. Jadi ada 4 aspek yang kita akan bahas. Yang pertama itu adalah Go Support 24 jam. Ini adalah layanan bantuan yang aktif sepanjang waktu atau 24/7. Jadi pengguna itu bisa minta bantuan kapan saja. Lalu yang kedua ada sistem rating. Jadi sistem rating ini dilakukan setelah transaksi dilakukan. Jadi konsumen bisa memberi bintang mulai dari 1 sampai 5 kepada driver. Dan sistem rating ini menjadi alat atau instrumen yang penting untuk menjaga kualitas layanan. Lalu yang ketiga ada refund dan proteksi. Jadi semisal kalau ada masalah terkait driver yang
tidak datang atau baik itu pesanan yang bermasalah, jadi saldo itu bisa otomatis dikembalikan tanpa ada proses yang rumit. Jadi pengguna itu tidak perlu repot-repot melaporkan masalah yang terkait itu kepada Gojek itu sendiri. Dan yang keempat ada fitur keamanan. Jadi ada tombol SOS, live tracking, dan OTP saat penjemputan. Semua ini dibuat Gojek untuk menciptakan pengalaman pengguna agar nantinya pengguna Gojek bisa memakai aplikasi dan platform ini secara lebih aman dan juga nyaman. Oke, dan selanjutnya itu ada sistem mitra versus karyawan. Nah, ini bagian yang tidak kalah menarik untuk kita bahas, teman-teman. Jadi driver Gojek ini adalah statusnya mitra dan bukan karyawan Gojek. Artinya mereka itu bisa bebas bekerja kapan saja. Mereka tuh memiliki waktu yang fleksibel dan mereka tuh bisa mengaktifkan atau menonaktifkan aplikasi mereka itu kapan saja sesuka hati mereka. Dan mereka itu tidak memiliki gaji yang tetap dan penghasilan mereka itu tergantung order yang mereka dapat. Dan berbeda dengan karyawan pada perusahaan yang pada umumnya memiliki jam kerja yang tetap, gaji bulanan yang tetap, dan kontrak kerja yang formal. Dan karena Gojek ini tidak bisa mengontrol mereka secara langsung, seperti perusahaan pada umumnya, mereka ini pakai sistem untuk menjaga kualitasnya. Jadi ada 3 mekanisme utama, teman-teman. Yang pertama itu ada rating konsumen, program reward GoPartner, dan juga sistem suspend otomatis kalau semisal driver itu memiliki performa yang buruk. Dan menariknya isu ini juga masih menjadi hangat. Jadi ada demo driver atau pembahasan soal status kerja serta tuntutan THR yang masih terjadi hingga sekarang. Oke, yang selanjutnya itu adalah kendala dan tantangan. Jadi tentu saja teman-teman, sistem ini tuh tidak sempurna. Ada beberapa tantangan yang terjadi di dalamnya. Yang pertama ada kontrol kualitas mitra yang sulit karena tidak adanya hubungan kerja yang secara langsung. Lalu yang kedua ada volume komplain yang sangat tinggi. Apalagi hal ini tuh terjadi di jam-jam sibuk dan momen-momen tertentu. Lalu yang ketiga adalah resiko fraud dan keamanan. Jadi seperti adanya kasus akun-akun palsu atau kehilangan barang yang merugikan pengguna. Dan yang keempat adanya persaingan yang ketat dengan platform lain seperti Grab, InDrive, atau Maxim. Dan juga didukung dengan adanya ekspektasi konsumen juga semakin tinggi. Nah, dari hal ini juga akan menuntut ke Gojek untuk melakukan inovasi terkait aplikasi dan layanan mereka secara terus-menerus dan akhirnya akan meningkatkan loyalitas dan mampu menciptakan pengalaman pelanggan di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada solusi dan strategi. Jadi untuk mengatasi hal ini, Gojek menjalankan beberapa strategi. Yang pertama itu ada AI dan chatbot untuk menjawab pertanyaan sederhana secara cepat. Lalu yang kedua ada program GoPartner untuk memberikan reward atau pelatihan kepada mitra driver mereka. Lalu yang ketiga ada analisis data secara real time untuk mendeteksi masalah dengan lebih cepat. Lalu yang selanjutnya ada sistem keamanan berbasis OTP, SOS, dan juga live tracking. Dan yang kelima ada omnichannel seperti omnichannel support lewat banyak aplikasi komunikasi. Dan juga yang keenam ada sistem suspend otomatis untuk mitra yang bermasalah untuk menjaga kualitas mereka tetap terjaga. Oke, mungkin sekian teman-teman video pembahasan terkait layanan konsumen dalam konteks Gojek. Kiranya pembahasan ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman semua. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan terima kasih. I just had to let you know you're